Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat Sore, sore. Bu. Segera ya bagi yang belum impit segera karena sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Jadi biar sedikit materi Ibu sajikan untuk kalian. Ya, di pertemuan ke-7 ini sebenarnya adalah jadwal kita untuk kuis. Namun kuisnya Ibu berikan di sudah Ibu kirim ya soalnya di e-learning mengenai teori sampling. Jadi bagi kalian yang sudah mendownload materi ataupun soal yang sudah Ibu kirim di e-learning mungkin tahu soalnya seperti apa ya. Namun di sini Ibu akan jelaskan sedikit mengenai apa itu teori sampling ya. Teori sampling itu bagaimana dan jenis-jenis apa saja teori sampling itu dan bagaimana caranya untuk menentukan sampel dalam suatu populasi di penelitian kita ya. Baiklah, perhatikan sejenak ya, Ibu tidak akan lama-lama. Jadi kalau kita cerita mengenai teori sampling tentunya akan berhubungan dengan populasi, sampel ya, dan tekniknya. Kumpulan datanya, bagian data yang mau diambil, serta cara melakukan pengambilan sampel. Itulah yang dinamakan dengan teknik sampling. Jadi hal-hal apa saja yang ada di dalam teknik sampling ataupun teori sampling itu, yaitu yang pertama tentang populasi, sampel, jenis-jenis teknik sampling, penetapan jumlah sampel yang akan kita ambil dalam populasi tertentu, dan ukuran sampelnya itu seberapa besar. Ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan populasi? Ibu akan mengulang kembali. Sebenarnya kita sudah cerita tentang populasi pada pertemuan sebelumnya. Namun, Ibu akan jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan populasi, yaitu sejumlah ataupun keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Ya. Jadi kumpulan tersebut yang mempunyai karakteristik yang sama, yang akan kita teliti, ya, baik itu orang, kumpulan orang, baik itu kumpulan benda-benda, baik itu kumpulan institusi-institusi ataupun yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan populasi. Lantas apa yang dimaksud dengan sampel? Sampel itu adalah suatu contoh. Contoh yang mewakili populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Ya. Jadi sampel itu ada sampel yang baik dan yang buruk. Namun sampel itu dikatakan baik apabila dia merupakan ataupun bersifat representatif. Apa artinya representatif? Artinya dia menggambarkan karakteristik dari populasi yang kita punya. Ya, itulah sampel representatif. Selanjutnya bagaimana tekniknya ataupun bagaimana caranya dalam melakukan sampling. Jadi apa itu teknik sampling? Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel atau teknik ataupun cara pengambilan sampel dari populasi yang kita punya. Jadi sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitiannya itu dikenakan pada populasi yang ada ataupun general. Artinya kalau misalnya di sampel itu kita teliti sampelnya itu menunjukkan bahwasanya sampel itu sampel yang baik dan mewakili hal-hal karakteristik tertentu, tentunya secara general populasi tersebut juga dikatakan sama dengan sampelnya. Begitu ya, itu maksudnya generalisasi. Jadi sirkulasinya semacam ini, konsepnya semacam ini adalah kumpulan
kumpulan baik itu benda, baik itu orang, dan kita ambil sampelnya menggunakan teknik sampling tertentu, lantas kita teliti, dan hasilnya kita simpulkan, dan hasil yang kita dapatkan itu secara generalisasi itu mewakili ataupun merupakan sifat yang sama yang kita periksa. Begitu ya, itulah konsepnya. Kita lihat di sini, lantas apa manfaatnya? Jadi manfaat sampel ataupun sampling itu banyak ya. Pertama itu menghemat biaya penelitian, yang kedua menghemat waktu. Selanjutnya datanya lebih akurat karena apa? Karena sedikit yang kita teliti. Tentunya kalau sedikit tentu kita akan lihat secara keseluruhan ruang lingkup dari penelitian kita. Ya. Namun di teknik sampling ini mempunyai syarat-syarat. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah populasi tersebut harus bersifat homogen. Jadi kalau kita menggunakan teknik sampling, populasi yang kita punya harus merupakan populasi yang bersifat homogen. Jadi kalau dia sifatnya heterogen itu kurang memenuhi syarat sehingga penelitian kita bisa dianggap nantinya tidak valid, gitu ya. Itulah manfaat dan syarat dari teknik sampling tersebut. Secara garis besar, jenis-jenis teknik sampling ini semacam ini ya. Jadi ada random sampling, non-random sampling. Jadi di random sampling itu kita lihat di sini ya. Ada random sederhana atau sistematik, rambang proporsional, rambang bertingkat, dan selanjutnya non-random itu ada namanya sampling, noble sampling, delta sampling, dan accidental sampling. Ya, nah, inilah jenis-jenis dari teknik sampling. Jadi yang sering dilakukan itu apabila sampel kita ataupun penelitian kita itu enggak ditujukan pada suatu hal, maka sering digunakan adalah random sampling. Ini yang udah populer ya. Namun kalau kita mempunyai suatu tujuan tertentu, kita menggunakan teknik yang kedua yaitu non-random sampling. Gitu. Kita lihat lagi di sini ya. Ini ya, random sampling itu nanti di sini dijelaskan secara rinci apa itu random ya. Jadi teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Jadi teknik sampling semacam ini dapat dilakukan dengan cara-caranya. Cara-caranya itu apa saja? Kita lihat di sini. Ya, cara-caranya semacam itu tadi. Inilah cara-caranya, bagaimana melakukannya, bisa menggunakan undian, bisa menggunakan nomor berurut, ya, bisa kita menggunakan angka ganjil dan angka genap, dan itu tergantung apa yang kita inginkan, dan kita sesuaikan dengan kondisinya. Misalnya kalau menggunakan nomor urut, bilangan genap, misalnya kalian itu di dalam satu kelas itu ada 34 ya kan, jadi bagi yang angka-angka genap aja, misalnya kita mau ambil 10 ya, mau ambil 10 dari 34. Kita dapatkan angka genapnya misalnya 20. Lantas kita ambil 20, kita acak kembali untuk mencari angka genapnya lagi. Kita urutkan lagi dari 1, 2, 3, kita ambil lagi angka genapnya sehingga data tersebut ataupun sampel tersebut memenuhi jumlah yang kita inginkan. Begitu caranya ya. Jadi tergantung bagaimana mekanismenya di lapangan. Ya, kita lihat di sini. Jadi, nanti kalian bisa baca sendiri ya materi yang sudah Ibu berikan dan itu persis semacam ini ya. Jadi teknik sampling secara sistematis ataupun systematic sampling. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi.
Setiap elemen populasi dipilih dengan suatu jarak interval tiap ke n elemen dan dimulai secara random dan selanjutnya dipilih sampelnya pada setiap jarak interval. Syarat-syarat sebentar, Bu. Lanjutkan lagi ya. Oke, ini juga cara-caranya ya. Cara-caranya semacam ini digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata. Selanjutnya dari masing-masing strata dipilih sampelnya secara random sesuai proporsinya. Ya, kita lihat di sini. Ini lagi cara pengambilan sampel. Pertama, mengidentifikasi karakteristik umum anggota populasi. Kemudian menentukan strata atau lapisan dari jenis karakteristik unit-unit tertentu. Ya, jadi nanti kalian bisa membacanya per slide-slide yang tentunya akan jauh lebih teliti. Ya, di sini waktu kita sedikit karena kita sebentar lagi mau berbuka dan kalian bisa membacanya semacam ini ya. Ini juga contoh stratbit random sampling juga. Misalnya ada populasi 900 orang dibagi 3, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Yang mana ini 300 baru di sini dipilih secara acak ya. Ini secara acak juga dipilih. Jadi nanti dari yang untuk yang ini diambil 90 90 90. Kalau seandainya nanti di sini kita terlalu banyak sampelnya, kita bisa pilih lagi. Dari sini kita pilih lagi secara acak, misalnya 10, 10, 10 kalau seandainya kita butuh 30 sampel. Gitu. Jadi itu mekanismenya kita bisa buat formasi sendiri, teknik sendiri, sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. Selanjutnya ada namanya teknik sampling secara klaster ataupun cluster sampling. Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sampel semacam ini disebut cluster sampling atau multi-stage sampling. Ini kalau seandainya wilayah misalnya Sumatera, ya Sumatera, Jawa, Kalimantan, kita bisa menggunakan klaster-klaster ini, ya. Kalau seandainya misalnya klaster kecil, misalnya kalau di daerah kecamatan Percut Setuan, kecamatan Brastagi sana, begitu ya. Jadi disesuaikan dengan kelompok-kelompoknya yang ada. Ya. Bagaimana caranya? Ini kita di sinilah kita ikutin dia. Elemen-elemen dalam populasi dibagi ke dalam klaster atau kelompok. Jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompok, teknik klaster sering digunakan oleh para peneliti di lapangan yang mungkin wilayahnya luas. Jadi kalau wilayah kita luas, kita boleh gunakan ini. Ya. Jadi banyak peluang-peluang yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, ini untuk purpose sampling ataupun judgment sampling yang merupakan macam-macam dari non-random sampling. Ya.
Di sini juga, ini juga kita lihat snowball sampling ataupun penarikan sampel secara bola salju. Nah, nanti prosesnya kalian bisa baca di sini bagaimana prosesnya ya. Selanjutnya kota sampling atau penarikan sampel secara jatah. Ya, kita butuh misalnya 30. Bagaimana caranya? Gitu. Jadi ini ya, teknik sampling ini dilakukan dengan cara pertama-tama menetapkan berapa besarnya jumlah sampel yang diperlukan. Jadi kita tetapkan dulu sampelnya berapa yang mau kita inginkan. Kautanya berapa. Baru kita lakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada di sini. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di sini. Kenapa kita harus mengikuti ketentuan di sini? Ya, ini dianggap sebagai suatu kesepakatan yang mana nantinya akan mendapatkan suatu hasil penelitian yang mendekati valid. Ya, begitu. Arahnya seperti itu semuanya. Ini juga bagian dari non-random sampling yang namanya accidental sampling ataupun convenience sampling. Metode yang proses pengambilan sampelnya cukup dengan mengambil siapa saja yang kebetulan ditemui oleh observer di lapangan sesuai kebutuhan studi. Misalnya kita mau butuh studi untuk penelitian bagian pendidikan komputer, tentunya yang diambil sampelnya itu adalah orang-orang bagian komputer. Nah, ini termasuk dalam accidental sampling atau convenience sampling. Di mana yang dia inginkan, itulah yang diambil. Nah, itulah yang dimaksud dengan accidental sampling. Dari penjelasan Ibu di sini, ada yang mau ditanya? Silakan. Mutiara Anggraini mau bertanya? Sudah paham semuanya? Mutiara? Febrianti Marfau? Bu, Apa? Bu Sudah? Tiara sedang kerja lah, Bu, sambil kerja. Oh, sambil kerja. Ya udah kalau gitu. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanya? Sebenarnya sederhana sekali ya. Teknik sampling itu ada yang random dan non-random. Kalau yang random itu ada beberapa caranya, yaitu yang sederhana, yang tidak sederhana. Lantas yang non-random apa saja? Contohnya yaitu accident sampling. Lantas langkah-langkahnya bagaimana? Nah, langkah-langkahnya itu kalian bisa ikutin yang ada di sini syaratnya bagaimana. Lantas berapa banyak volume ataupun ukuran sampel yang harus kita ambil pada setiap populasi yang kita punya. Kita di sini lihat bagaimana aturannya. Ya. Nah, penetapan jumlah sampel. Jadi untuk menetapkan jumlah sampel itu ada suatu rumus yang bisa kita gunakan berdasarkan populasi yang ada. Jadi berapakah besar jumlah yang dinyatakan memenuhi syarat untuk penelitian? Misalnya kita punya populasi 10.000. Jadi berapa yang memenuhi syarat supaya sampel kita itu bisa kita ambil dari populasi tersebut. Jadi berdasarkan kesepakatan, di sini ada rumusnya untuk mencari volume ataupun jumlah sampel dari populasi yang ada. Ya. Ini contohnya semacam ini ya. Kita lihat di sini contohnya. Ini untuk apa ya? Bentar ya. Nah, inilah formulanya. Ini formulanya untuk mencari berapa ukuran sampel yang bisa kita gunakan untuk penelitian dari populasi yang kita punya. Jadi di sini D ini menyatakan penyimpangan. Jadi setiap penelitian itu punya nilai error ataupun penyimpangan yang dianggap sah itu penyimpangannya adalah 0,05 atau 0,01. Ya. Standar deviasi normal itu pada 1,96 atau 2,58 dan proporsi sifat tertentu yang terjadi pada populasi bila tidak diketahui maka P sama dengan 0,05. Jadi pada saat perhitungan, apabila proporsinya ataupun P, nilai P ini tidak diketahui ataupun tidak ditulis di soal tersebut, maka kita anggap P-nya itu adalah 0,05.
Kalau kita sudah dapatkan P-nya 0,05, nilai probabilitas itu semua nilainya 1. Sehingga apabila P-nya 0,05 berarti Q-nya berapa? Q-nya kan P ditambah Q. Sehingga kita dapatkan berapa? 1. Kalau udah dapat P-nya 0,05 berarti Q-nya adalah 1 dikurang P. Berarti Q-nya adalah 9 1, jadi berapa? 0,1 dikurang 0,05 ya. Seperti itu. Lantas yang N besar ini adalah merupakan simbol dari populasi. Kalau N kecil ini adalah sampel yang kita ambil. Jadi kita bedakan ya. Jangan kita anggap nanti ini tulisannya salah. Ini N besar. Oh ini salah nulisnya. Seharusnya N besar semua. Bukan. Jadi kalau N kecil itu menandakan besarnya sampel. N besar itu populasi keseluruhannya ya. Nah, ini ada contoh penelitian tentang strategi gizi anak balita di Kelurahan X. Artinya apa? Populasinya itu di populasi X yang mana jumlahnya itu adalah 923.000 anak balita. Ya. Tentukan besar sampel N. Artinya apa? Seberapa besar sampel yang kita ambil dari populasi dengan jumlah 923. Dengan kemaknaan apa? Artinya derajat kemaknaan ataupun nilai error di sini adalah 0,05 dan nilai kemaknaannya itu adalah 95% ataupun 0,95. Ya. Jadi setelah kita hitung dan kita masukkan di dalam formula ini ya, maka kita dapatkan sampel yang harus kita ambil dari populasi yang ini adalah sebesar 480. Nanti kalian bisa coba masing-masing dengan memasukkan ke formula ini, ya, ke formula ini. Kalau sudah kalian masukkan, nilainya tidak dapat 480, berarti perkalian kalian ataupun kalkulasi kalian mungkin ada yang error, ada yang nggak benar. Jadi kalau seandainya kalkulasi kalian itu benar, kalian akan mendapatkan sampel yang akan diambil sebesar 480. Gitu. Ya. Lantas kalau untuk populasi kecil, artinya apa? Populasi tersebut terdiri dari kecil 10.000, maka kita gunakan formula yang ini. N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali D ataupun D kuadrat ataupun tingkat kepercayaan. Ya, kalian bisa gunakan misalnya ibu punya populasi sebesar 8.000 ya, dan nilai kepercayaannya adalah 0,95. Lantas berapa N kecilnya yang bisa kita ambil dari populasi tersebut? Berarti di sini kita tuliskan di sini 8.000 dibagi 1 ditambah 8.000 dikali 0,95 kuadrat. Maka itulah jumlah N yang bisa kita dapatkan dari populasi yang ada. Ya, semacam itu cara mencarinya. Ya, boleh juga kita menggunakan ini formula Snedeker dan Cochrane. Mana yang kita mau sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Dan simbol-simbolnya ini yang harus kalian penuhi supaya bisa dimasukkan ke formulanya. Kalau nggak tahu ya nggak usah, kita pakai aja rumus yang sederhana kalau nggak bisa mencari nilai Z-nya ini. Ya. Nah, ini dia kita bisa cari semacam ini, nih dia dimasukkan, ya. Nah, ini semacam ini nih sama seperti tadi ya. Ini kalau yang sampelnya besar kita gunakan untuk mencari nilai D-nya, nih dia dapat. Ya. Jadi beberapa contoh menentukan sampel set yaitu tuh berdasarkan si penelitian Hart and al ataupun teman-temannya. Rasio antara jumlah subjek dan jumlah variabel independen dalam analisis multivariat dianjurkan sekitar 15-20 subjek per variabel independen. Artinya apa? Kalau dia sampel besar,
per variabel independen yang berdiri masing-masing sendiri itu sampelnya ataupun subjek yang harus kita teliti itu di antara 15 sampai 20 subjek. Begitu. Itu berdasarkan Hare et al. Yang ditulis pada tahun 1998. Dan itu sekarang banyak modifikasi dalam pengambilan sampel yang mana sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jadi tidak terikat ataupun tidak mentok di situ aja, kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Ya, oke. Ibu rasa untuk penjelasan Ibu hanya sampai di sini aja. Mungkin kalian nanti bisa membacanya secara runtun dan secara cermat. Namun yang akan Ibu ingatkan yaitu tentang tugas kita, yaitu ada 2 soal yang harus kalian kerjakan, di mana soal tersebut hanya menentukan berapa populasi dan berapa N kecil yang bisa diambil dari populasi yang ada. Jadi apabila kalian nanti sudah mengerjakan, kalian kirim kembali di e-learning dan usahakan hari ini juga jawaban itu sudah kalian upload. Kenapa? Nanti bagi yang jawabannya terlalu lama di upload ke e-learning, mungkin Ibu akan kasih nilai minus tersendiri ya. Berarti tidak sesuai dengan apa yang Ibu inginkan, walaupun di situ kalian bisa upload. Ya. Jadi Ibu rasa hari ini cukup di sini saja ya untuk pertemuan kita. Bagi yang mau bertanya, Ibu silakan bertanya. Ibu kasih waktu beberapa menit untuk hal-hal yang mau ditanyakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Apa itu tentang kuis atau yang lainnya, ataupun tentang materi yang Ibu sajikan tadi. Nggak ada yang bertanya? Nggak ada yang bertanya? Sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti semuanya? Udah, Bu. Oke, udah. Jadi ini kan baru ada beberapa aja, 24 ya yang input ke Ibu. Ya, coba tolong dulu kameranya dibuka semua. Kameranya dibuka semua. Sepertinya sering kadang di recording yang Ibu punya, wajah kalian tidak ada yang nampak. Ya. Udah semua. Ayo, Arini, Isti Daryati. Ya, yuk. Bagus, mana sih Bagus? Tamara, Agril. Ayo silakan. Aprilia Paradita, Sabina Balkis, mana lagi? Rio Yuda, Agril Anugraini, mana? Tamara, Aprilia. Oke. Nah, jadi untuk hari ini cukup di sini aja. Nah, karena kita mau berbuka puasa, jadi kalian pelajari materinya bagus-bagus dan kalian kerjakan tugasnya dengan baik dan benar, ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi